Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Bariko Akbar, dengan 3 digit NIM terakhir 022 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi, Universitas Diponegoro. Dan sini saya akan menjelaskan hasil dari praktikum mata kuliah Sistem Embedded. Kali ini praktikum dengan interrupt menggunakan STM32 dan juga ESP32. Nah, jadi dalam interrupt ini panduannya mendalam mengenai implementasi sistem interrupt menggunakan platform STM32 dan platform ESP32 terintegrasi dengan layar LCD untuk monitoring real time. Real time itu secara langsung atau waktu saat ini. Jadi tidak delay. Nah, kenapa kita butuh interrupt? Jadi sistem polling konvensional sangat tidak efisien karena memaksa CPU memeriksa status sensor secara terus-menerus atau mengupdate dan mensinkronkan sistemnya secara terus-menerus dan membuang hingga 80% siklus prosesor. Dengan interrupt, microcontroller hanya merespons saat ada kejadian kritis, memungkinkan waktu respons secepat kurang dari 5 picosecond. Nah, ini konsep dasar interrupt. Jadi, ada program utama, lalu interrupt dan simpan PC, dan jalankan ISR juga kembali. Nah, sini timer overload, konfigurasi tim 2 itu setting overload setiap 1 detik melalui STM32 CubeMX dengan NVIC aktif. Lalu ISR logic fungsi tim 2 IRQ handler menuliskan teks timer overload ke LCD via L2C. Lalu di sini visualisasi interrupt. Jadi tampilan LCD itu nunjukin respons seketika terhadap sinyal interrupt timer. Itu ngasih umpan balik visual kalau proses interupsi telah berhasil dijalankan oleh STM32 yang digunakan pada praktikum. Lalu ini untuk GPIO interrupt. Untuk handling inputnya, tombol tekan dikonfigurasi sebagai falling edge interrupt pada pin GPIO 2. Lalu respon cepatnya yaitu ISR menggunakan IRAM ATTR untuk memproses flag secara efisien dengan pembaruan LCD terjadi dalam kurang dari 2 milisecond setelah penekanan tombol. Untuk ringkasan perbandingannya ya, untuk yang STM32 itu segini dan untuk yang ESP-nya itu lebih tinggi. Di sini ada langkah-langkah praktikum. Jadi pertama kita siapkan hardware-nya seperti Nucleo, ESP32, LCD I2C, lalu untuk push button dan kabel-kabel jumper yang dibutuhkan sesuai dengan rangkaiannya. Untuk development-nya itu konfigurasi project di Cube IDE atau Arduino IDE dengan library yang sesuai. Lalu jangan lupa di testing yaitu upload sketch dan nanti verifikasi sinkronisasi LED serta LCD dengan oscilloscope. Lalu untuk troubleshooting umum,
Nah, masalah I2C, pastikan alamat I2C benar. 0 kali 27 atau 0 kali 3F, dan resistor pull up 4,7 kilo ohm terpasang. Lalu sini ISR tidak terpicu, periksa konfigurasi input pull up dan deklarasi fungsi interrupt yang tepat. Lalu untuk kesimpulannya, jadi integrasi interrupt dan LCD memberikan feedback real time yang esensial atau berfungsi untuk proyek IoT. Nah, gunakan pola ini untuk alarm, sensor, atau kontrol pada motor. Nah, jadi segitu saja penjelasan singkat dari saya untuk interrupt. Maka kita langsung saja masuk ke programnya dan juga hasil dari praktikum interrupt. Semua ya, jangan si pipinya dong. Iya, kayak ke aku ya. Mm-mm. Udah, Sar. Naikin, Sar. Kamu agak ke atas videonya biar kelihatan. Ini koreknya. Ada satu HP lagi bisa nggak buat nge-record ininya? Khusus LED-nya. Tuh, liatin nggak? 25. Dua naikin. Naik, Tan. Kelihatan nggak? Belum. Deketan, Mas. Deketan lagi. Lagi, bentar lagi. Nah, Delay ya. tadi 27. Yeay. Yeay. Sensor off di sini. Mainnya on. Lalu ketika di reset, dia sensornya akan on lagi. Untuk menurunkan suhunya kita turun. Dah. Belum aja. Masih 27,9. Harus Pakai dingin. parfum juga dingin ya. Oh ya. Masih 27,2. Terus, Sar. Terus, Sar. Masih. Nah, udah. Set di 26. Udah. Coba lihat. Oh, sambungan. Anjrit. Kasih drive aja kan. Biar HD. Ngaruh.
Nah, di sini terdapat wiring programnya di mana SDA nyambung ke PB7, sedangkan SCK nyambung ke PB6. Selanjutnya VCC nyambung ke 3,3 volt. Terus ke ground dari LCD nyambung ke ground STM. Nah, selanjutnya dari push button nyambung ke kaki resistor. Nah, push button kaki yang satu lagi nyambung ke PA0. Nah, dari resistor yang satu lagi nyambung ke ground. Berikut untuk wiring rangkaian interrupt menggunakan STM32 dan PB eksternal. Di sini untuk PB-nya sendiri dia terhubung ke pin A0 sebagai input, dan di sini untuk indikator output kita menggunakan LED eksternal. Di sini kita hubungin dia ke A5, pin A5. Terus untuk resistor dia terhubung ke ground, dan untuk pin LCD-nya kita sesuaikan saja. Di sini untuk SCL dia menggunakan B6 dan SDA-nya menggunakan B7. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk menjalankan program ini. Jadi ketika keadaan normal, si lampu akan menyala seperti biasa dan terhitung di LCD. Lalu ketika push button itu diklik, maka indikatornya akan menyala selama 5 detik sesuai yang telah kami program, dan akan lanjut ke aturan biasa. Jadi mode idle ini push button itu tidak aktif. Jadi nggak aktif. LED nyala terus selama 20 detik. Nah. Selanjutnya di sini ada mode aktif, di mana mode aktif ini push buttonnya aktif kembali dan LED-nya berfungsi. Mati, nyala, mati. Nah. Ini adalah praktikum ESP. Tapi mas ini mas judulnya interrupt ya? Nah, interrupt. Nah, jadi ada dua kondisi, yaitu kondisi aktif dan kondisi idle. Kondisi pertama yaitu kondisi aktif, berjalan selama 10 detik. Itu bisa mengaktifkan lampu ketika posisi aktif. Dan nih, mana ini ya? Tuh, lampu akan bisa menyala dan mati. Namun ketika dia sudah posisi idle, maka push button tidak dapat mengontrol LED, yaitu lebih tepatnya LED tidak bisa on dan off. Tuh. Bukan bebas. Dan setelah idle kembali ke aktif lagi. Udah selesai. Ini adalah video gabungan dari kelompok sebelah. Yang pertama kita menambahkan buzzer ketika suhu di atas 35. Di sini menunjukkan suhunya 38. Nah, maka LED akan menyala dan buzzer akan berbunyi. Nah, seperti ini. Ini adalah sensor DHT yang kita gunakan. Ini menggunakan STM32. Kondisi ketika sensornya mendeteksi 35 derajat, maka lampunya akan menyala. Nah, setelah ini kita coba cek menunggu sampai sensornya mendingin. Sensornya mulai hangat atau di bawah 35 derajat, harusnya mendeteksi, maka lampunya akan lampunya akan mati. Nah, ini kita coba tunggu dulu. Ini suhunya masih terlalu dingin. Pakai apa ya? Lap, tisu. Ini jadi. Nah, ini ketika suhunya di bawah 35, maka lampunya akan mati. Gitu. Nah, untuk di sini push buttonnya itu fungsinya untuk hanya update aja, mengirim ke serial monitor. Jadi yang menentukan si indikatornya, yang menentukan suhunya itu sih lampunya aja, yang jadi indikator tuh di lampunya. Gitu. Terus ini adalah programnya. Tadi terdapat beberapa modifikasi. Kita tinggal ngeprom aja di sini, tanya ke
Gemini-nya. Kayak tadi di sini kita ada beberapa error atau penyesuaian. Kayak di sini kita setting minta AI-nya buat lampunya hanya untuk indikator suhu di atas 35 derajat, maka dia menyala. Nah, di sini AI-nya langsung ngedit si programnya langsung. Nah, ini adalah program yang sudah dimodifikasi sama AI-nya. Terus habis itu udah diubah. Nah, nanti setelah diubah kita tinggal upload aja, kita build dulu. Nah, ketika build-nya sudah sukses, tinggal di-upload aja. Nah, ini proses upload-nya. Nah, ini sudah sukses. Nah, di sini tuh secara real time. Real time suhunya di saat ini tuh di ruangan itu suhunya berapa. Nanti kalau misalkan kita panaskan lagi, sensornya dapat 35 derajat lebih, maka lampu indikator akan menyala seperti yang tadi di awal. Terima kasih.